Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita dapat bertemu lagi di ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa wartalisan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian secara online. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian umum GKI Batu online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau pada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop. Persembahan dapat diberikan yang pertama, saat datang ke kebaktian di gereja. Yang kedua, transfer ke rekening BCA KCP Batu dengan nomor rekening 019-074-2202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang ketiga, berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM darurat, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk semua ibadah minggu di bulan Agustus 2021 dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu. Majelis Jemaat memohon Bapak Ibu Saudara tetap menaati protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang keempat, pavingisasi lahan parkir. Berdasarkan rapat Majelis Jemaat tanggal 20 Juni 2021 telah diputuskan untuk pavingisasi lahan parkir di tanah kosong sebelah gereja dengan perkiraan anggaran sebesar Rp20.9.650. Dana tersebut telah tercukupi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh jemaat. Yang kelima, jemaat yang berulang tahun minggu ini. Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Bapak Supardi Sain, kedua Ibu Kasiati, yang ketiga anak Selin Serenauli. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus.
dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah melalui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini dengan tema makanan dan minuman yang sejati. Firman Tuhan yang menjadi kata pembuka kita dari Injil Lukas 22 ayat 29 dan 30 yang mengatakan, "Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Besarlah kasih Bapa-Ku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kepada kita betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tak terhitung kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak mengingat akan segala kasih karunia Tuhan itu, justru seringkali kita mengeluh, kita menggerutu, kita kecewa, kita protes kepada Tuhan, apalagi di saat kondisi yang sedang susah, seperti pada masa pandemi ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jikalau di dalam kehidupan kami kurang mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berubah dan berhenti. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini segala sesuatu terbatas. Kami manusia yang lemah dan terbatas ini seringkali kami menggerutu, kami kecewa kepada Tuhan terhadap kondisi situasi yang ada di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa tetap mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami untuk melihat segala kebaikan Tuhan, sekalipun kami harus melewati masa-masa yang tidak baik. Mungkin ada di antara kami yang terkena wabah pandemi ini sehingga kami harus melakukan isolasi mandiri,
atau karena pekerjaan kami terdampak, penghasilan kami berkurang, dan mungkin juga segala aktivitas kehidupan kami berbeda sebelum dengan adanya pandemi ini. Tuhan, kami mengakui kami terbatas, kami lemah, kami penuh dengan kebersalahan dan keberdosaan. Karena itu kami datang kepadamu memohon pengampunan. Bapa, ampunilah kami dan pimpinlah hidup kami selanjutnya, supaya di dalam segala perkara kami mampu melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Sang Penebus, kami berdoa kepada Bapa melalui pengorbanan-Mu, dan kami yakin, kami percaya di dalam pengorbanan-Mu kami memperoleh pengampunan dosa. Bapa, dengarkanlah permohonan kami, oleh sebab kami mengakui dosa kami, beralaskan kasih dan pengorbanan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Mari dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-58 yang mengatakan demikian. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai.
Silakan duduk saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan membaca sabda Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kembali kami akan menerima pemberitaan sabda-Mu. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan berikan kepada kami pengertian, akal budi yang dari surga. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang akan memberkati setiap kami, sehingga hati dan pikiran kami terkonsentrasi kepada jalannya pemberitaan sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu itu yang akan menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi makanan bagi jiwa kami, sehingga kami boleh dikenyangkan, kami boleh dilegakan melalui pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam persekutuan ini, Engkau memberkati kami semuanya dengan kebenaran sabda-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu. Demikian ya Bapa, kami memohon urapan dan perlengkapan surgawi daripada-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 51 hingga 58. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 51 hingga 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, kata sejati itu berarti murni, tulen, tidak ada campuran atau bersifat asli. Dan pada zaman sekarang bermunculan fenomena yang disebut aspal. Apa itu aspal? Asli tapi palsu. Loh, asli kok tapi palsu, Pak? Iya, maksudnya asli kepalsuannya. Atau benar-benar bukan asli. Ya, bukan yang sesungguhnya.
Apalagi di masa pandemi ini beredar kabar, kita mendengar banyak barang palsu itu beredar. Misalnya surat swab antigen yang palsu. Misalnya surat atau kartu vaksin yang palsu. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga beredar kabar tentang adanya lombok yang palsu. Pernah mendengar, saudara? Ya, ada lombok yang palsu, mungkin levelnya ya pedasnya itu mungkin tidak terlalu pedas, tidak sampai level 4. Nah, seperti PPKM sekarang ya, PPKM level 4 ya, mungkin pedasnya kayak lombok level 4. Saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan hari ini meneruskan bacaan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, berkisah tentang orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak itu mencari makanan yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus, dan pada saat itu Tuhan Yesus kemudian menawarkan makanan dan minuman yang lain yang levelnya lebih tinggi. Maksudnya, bukan makanan dan minuman yang hanya mengenyangkan sesaat yang bersifat jasmani, tetapi makanan dan minuman yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu mengandung khasiat, mengandung daya guna, menjamin kepada kekekalan. Makanan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah makanan rohani yang berasal dari diri Tuhan Yesus sendiri. Makanan atau roti yang menghidupkan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 51 sebagai dagingnya yang akan ia berikan kepada dunia. Makanan yang disediakan Tuhan Yesus itu adalah makanan yang diberikan bagi semua. Kata dunia itu menjelaskan semua orang berdosa yang mau menerimanya. Jika makanan yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah dagingnya, mungkin saudara seperti orang banyak itu kemudian timbul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus ini mengajarkan tentang kanibalisme? Saudara tahu kanibal ya? Orang yang suka makan daging sesamanya, bukan hanya karnivora ya, tetapi ini seperti yang dilakukan, pernah ada seorang dari Jawa Tengah yang namanya siapa, saudara? Sumanto. Masih ingat ya? Sumanto itu sampai dia dipenjara karena dia melakukan kejahatan kanibalisme. Apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang itu ketika berbicara akan kuberikan makanan kepadamu, yaitu siapa yang akan makan dari dagingku, dia tidak akan lapar lagi? Apakah itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Ternyata bukan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kanibalisme. Memang perkataan Tuhan Yesus itu membuat bingung banyak orang yang mengikutinya dan menyebabkan kemudian mereka bertengkar seperti yang dikatakan di dalam ayat 52. Kalau begitu timbul pertanyaan, apa maksud Tuhan ketika ia mengatakan bahwa akan memberikan makanan itu adalah dagingnya. Saudara-saudara, yang dimaksud dagingku di ayat 52 itu menunjuk kepada diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Yesus itu adalah firman Allah. Artinya menyatakan tentang Allah. Dan di dalam catatan Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 di sana mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang mewujud sebagai manusia. Perkataan lebih tepatnya adalah Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Sebagai manusia, Yesus itu ditetapkan Allah sebagai juru selamat umat manusia. Seperti yang dicatat Injil Matius 1 ayat 21. Yesus adalah manusia yang disebut sebagai anak domba Allah. Yang ditetapkan oleh Bapa, anak domba Allah itu sebagai korban penebus dosa. Saudara,
Jika kita mengingat tentang anak domba, maka ketika Yesus kira-kira berbicara tentang hal itu, menjelaskan tentang dagingnya, tentang dirinya, tentang hidupnya sebagai manusia, sebagai anak domba, maka itu ada kaitannya dengan anak domba Paskah. Kalau kita menghubungkan dengan kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, maka di sana kita melihat perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Israel. Apa yang dilakukan oleh umat Israel ketika merayakan Paskah itu, saudara? Itu sesuatu yang penting untuk kita ketahui, untuk mengerti maksud Yesus ketika dia akan menjamu banyak orang itu dengan memberikan dirinya, dengan memberikan hidupnya, dengan memberikan tubuhnya, dengan memberikan dagingnya. Kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Orang Israel itu ketika mereka merayakan Paskah, ternyata mereka makan daging anak domba Paskah. Dan darahnya itu kemudian dicurahkan, dibubuhkan pada tiang pintu rumah mereka. Sehingga pada saat Tuhan itu menimpakan tulah kematian kepada Mesir, orang-orang Israel itu diselamatkan. Siapa mereka? Orang-orang yang merayakan Paskah itu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang makan daging anak domba Paskah itu. Jadi dengan memakai gambaran kisah anak domba Paskah di dalam perjanjian lama itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang keselamatan kepada setiap orang yang mau menerimanya, yang mau percaya kepada dirinya, bahwa ia ditentukan Bapa sebagai juru selamat manusia dengan cara memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan dagingnya sebagai makanan rohani bagi banyak orang yang mau menerimanya. Karena itu, saudara, ada dua manfaat bagi setiap orang yang mau menerima makanan dan minuman yang sejati dari Tuhan Yesus. Manfaat yang pertama, makanan dan minuman yang sejati dari Tuhan Yesus itu berkuasa menyelamatkan. Saudara, jelas sekali bahwa jamuan yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan saja jamuan yang sifatnya mengenyangkan secara jasmani. Makanan yang dijamukan, diberikan oleh Tuhan Yesus itu, sekali lagi, bukan saja bersifat mengenyangkan seperti yang ia katakan di dalam ayatnya yang ke-35, tetapi juga bersifat menyelamatkan. Ayat 51 dan 58. Di dalam ayat 58 Tuhan Yesus menggunakan perbandingan roti biasa, roti mana dengan dirinya, diri Tuhan Yesus. Dia di sana menyebut dirinya sebagai roti yang hidup, yang juga turun dari surga. Ketika diperbandingkan dengan roti biasa, roti mana yang dulu pernah dinikmati oleh nenek moyang umat Israel, Tuhan Yesus mengatakan di sana, jika nenek moyang umat Israel itu sekalipun diberikan roti dari surga, mana mereka dipelihara, mereka menjadi kenyang, namun di ayat 58 dikatakan, pada akhirnya mereka pun mengalami kematian. Mengalami kematian. Yesus sebagai roti yang baru menggantikan roti yang lama itu, sama-sama rotinya juga sama-sama turun dari surga, tetapi memiliki perbedaan. Kalau roti yang pertama tadi daya kuasanya, sifatnya itu terbatas, maka roti di dalam diri Yesus yang adalah makanan rohani itu mengandung daya kuasa, menyelamatkan, sebab melalui hidupnya yang dipersembahkan, melalui diri Yesus yang dikurbankan, ia menjadi kurban penebus dosa
yang menyelamatkan. Sama seperti umat Israel yang memakan anak domba Paskah dan mereka diselamatkan, demikian juga setiap orang yang menerima anak domba Allah, mereka juga akan diselamatkan. Dan menariknya saudara, sifat keselamatan di dalam anugerah pemberian Bapa melalui Yesus itu bersifat sempurna. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus, mari kita lihat di ayat di 58, di sana dikatakan, barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang langgeng, yang bersifat sempurna, kekal dan abadi, jika bukan berasal dari Tuhan sendiri. Itu yang dimaksud dengan kesehatian. Karena kesempurnaan, kekal dan abadi, itu hanya ada pada Tuhan. Karena itu hanya ada pada Tuhan, Dia berhak memberikannya kepada siapapun yang berhak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga sebetulnya di luar Tuhan, di luar Yesus, di luar roti yang hidup itu, tidak ada manusia yang akan mendapatkan kekekalan. Tetapi bagi kita sekalian yang menerima percaya kepada Yesus, kita mendapatkan bagian di dalam kekekalan itu, di dalam kesejatian hidup itu, di dalam kehidupan yang kekal itu. Maka jika saudara telah menerima makanan dan minuman yang sejati itu, maka kini saatnya kita bagikan juga itu kepada orang lain, kepada sesama, agar mereka juga mendapatkan kesejatian hidup. Yang kedua saudara, makanan dan minuman yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus itu juga berkuasa mempersatukan atau mempersekutukan. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus tentang hal itu sangat jelas di dalam ayatnya yang ke-56. Kita periksa di sana bagaimana barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, banyak orang yang kemudian berkomentar, menghubungkan perkataan Tuhan Yesus ini dengan peristiwa kegiatan sakramen, yaitu perjamuan kudus. Saudara-saudara, di dalam konteks ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepada banyak orang, saat itu ia belum menunjuk kepada perjamuan kudus. Ia sedang berbicara kepada orang banyak itu, menunjuk pada dirinya sendiri, berbicara tentang pengorbanan hidupnya. Baru kemudian setelah Tuhan Yesus itu mati, makna makan daging dan tubuh Kristus dan minum darahnya itu diperingati di dalam perjamuan kudus. Jadi pertama-tama ketika Tuhan Yesus berbicara itu kepada para murid, orang banyak, itu belum berbicara tentang perjamuan kudus, sekali lagi saya tegaskan. Tapi dia berbicara tentang dirinya sebagai korban penghapus dosa itu. Jadi, yang mempersekutukan hidup kita dengan Kristus itu bukan pada elemen perjamuan kudus, tetapi pada iman kita yang percaya akan karya pengorbanan Kristus. Karena itu setiap orang yang menerima perjamuan kudus harus melakukannya dengan penuh iman dan melakukannya dengan penuh kesungguhan melalui pemeriksaan diri tentang kesungguhan, kelayakan di hadapan Tuhan. Karena persekutuan dengan Yesus, karena persekutuan dengan Bapa,
persekutuan kita dengan Allah itu bersifat kudus adanya. Saudara-saudara, makanan dan minuman yang berasal dari Tuhan Yesus itu bukan suplemen, saya ulangi. Makanan dan minuman dari Tuhan itu bukan suplemen, tetapi pokok sifatnya. Itu menu yang utama yang harus dimakan dan diminum, yang harus dinikmati oleh setiap orang percaya. Karena itu sangat penting bagi setiap orang menerimanya. Jika masih ada yang bingung dengan perkataan Tuhan Yesus ini, belum mengerti apa maksudnya, seperti orang banyak yang mendengarkan itu, di sanalah tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka, untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Dengan demikian, kita pun membagikan, kita pun memberikan makanan yang sejati itu kepada mereka. Sebab makanan yang sejati itu bukan saja menyehatkan, tapi terlebih-lebih menyelamatkan. Berikanlah itu kepada sesama, supaya setiap orang menikmati kesejatian hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau sesungguhnya kami telah Tuhan berikan anugerah yang luar biasa, anugerah yang terbesar dalam kehidupan ini, yaitu melalui Yesus Kristus Putramu, yang telah menjadi makanan dan minuman yang sejati, yang memberikan jaminan kepada kami keselamatan, yang memberikan kepada kami jaminan kesehatan, karena penebusan Tuhan itu bersifat sempurna, tubuh dan jiwa kami, jasmani kami, dan juga rohani kami. Karena itu kami percayakan seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh, agar melalui kehidupan kami pun menampilkan, kami pun menghadirkan karya Tuhan yang memelihara kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada hari-hari ini masih bergulat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong Presiden kami beserta dengan jajarannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, supaya mereka bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami doakan untuk Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko, Pak Punjul Santoso, bersama dengan jajarannya, dapat menolong, mengayomi, melindungi, menangani lonjakan angka COVID-19, sehingga masyarakat yang ada di Kota Batu ini benar-benar
terlayani, terayomi, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi nasional, kiranya Tuhan memberkati setiap program vaksinasi ini supaya berjalan dengan lancar dan hak-hak masyarakat mereka dapat memperoleh vaksin ini dengan cara yang mudah. Kami berdoa kiranya pemerintah dapat melayani hal ini dengan baik. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan dan para medis yang berjuang untuk melayani orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit, poliklinik, ataupun di tempat-tempat isolasi yang disediakan pemerintah. Tuhan tolong mereka, supaya kehadiran mereka tetap semangat. Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara anggota masyarakat yang terpapar. Kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi. Ya Tuhan, tolonglah mereka, berikan kecukupan terhadap kebutuhan mereka, bagikan rezekimu kepada mereka, dan biarlah mereka juga bisa menata kehidupan mereka, mengambil langkah-langkah kreatif untuk bisa survive melewati masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kiranya dengan kesadaran diri dari anggota masyarakat, lonjakan angka kasus COVID ini boleh ditekan, bahkan dapat dikendalikan. Kami berdoa mulai dari diri kami sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh melihat bagaimana kami memiliki sense of belonging terhadap kehidupan ini untuk menjaga dan merawat kehidupan bersama sebagai anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, terutama mereka yang terdampak secara ekonomi, untuk usaha pekerjaan mereka, kiranya juga Tuhan menolong mereka. Kami berdoa juga untuk para lansia yang ada di GKI Batu, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk Pak Stanford, untuk Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Menik, Tante Erna, Pak Ajis, Pak Seno dan Ibu, Pak John dan Ibu, Pak Yohanes Masa dan Ibu, Pak Eko dan Ibu, Pak Niko dan Ibu, Pak Supardi dan Ibu, para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan berikan kesabaran, berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan dan kemurahan-Mu untuk jemaat kami yang sakit dan di dalam pemulihan, baik sakit menaun ataupun sakit dikarenakan pandemi ini. Kiranya juga Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan mereka, baik mereka yang menjalani isolasi mandiri atau yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang mengasihi mereka, melalui bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu dan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, kiranya juga Tuhan memberkati dalam setiap studi mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di kemajelisan jemaat, badan pelayanan jemaat, panitia semester, tim satgas, dan terutama juga bersama dengan panitia persidangan majelis sinode wilayah bulan September nanti. Tuhan memberikan kelancaran di dalam pelayanan kami. Kami mendoakan untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka. Engkau mendengarkan doa-doa mereka, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Kami naikkan seluruh permohonan kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 433, baitnya yang pertama dan ketiga, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Semua diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu hingga hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dan beribadah Tuhan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan di gereja ini ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat digunakan oleh gereja untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini, dan yang Engkau beri hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sambut dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Amin.